Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-347 ini dengan para pemain Hari Akik sebagai Sakya Murti, Ana Sambayon sebagai Nyai Saur Pitutur, Naryo sebagai Presima, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Suara pertempuran yang terjadi di pelataran candi itu menarik perhatian Brahmana Loh Gawe bersama Sang Wasi Presima yang berada di tingkat 2 Candi Swambara Budura. Mereka bergegas turun dan menyaksikan pertempuran yang terjadi dari dekat. Brahmana Loh Gawe dan Sang Wasi Presima melihat beberapa mayat bergelimpang. Kau mengenali mereka yang bertempur itu, Sang Wasi Presima? Iya, benar, Brahma. Aku mengenali salah seorang dari keduanya. Yang aku maksud adalah yang lelaki. Dia adalah orang yang dalam beberapa hari ini mengamat-amati candi. Tinggi sekali ilmu kanuragannya. Iya. Aneh, aku seperti mengenali ciri-ciri khusus pada ilmu kanuragan yang dipergunakan laki-laki itu. Tetapi aku lupa, entah dari perguruan mana. Bagaimana dengan yang perempuan itu, Sang Wasi? Sebuah ilmu kanuragan yang liar, Brahmana. Ya, kau benar.
ilmu kanuragan perempuan itu liar dan ganas. Yang jadi pertanyaan, siapa mereka dan mengapa mereka bertempur di sini? Nampaknya ada yang bermaksud buruk terhadap candi ini, Brahmana. Ya, dan pihak yang lain adalah pihak yang berusaha mencegah maksud buruk itu. Aku sependapat. Jika demikian, siapakah yang bermaksud buruk terhadap ketenangan candi ini? Pihak lelakinya ataukah pihak perempuannya? Ya, aku berharap aku tidak salah menebak, Brahmana Lokawi. Yang bermaksud buruk adalah perempuan itu. Nampaknya ia adalah pengikut pemuja Batari Durga, perempuan yang mempunyai 3 netra itu. Tetapi mungkin pula yang bermaksud buruk adalah lelaki yang menghadapinya. Lelaki itu bermaksud baik, Sang Wasi Bresima. Ia telah cukup lama berada di sini. Jika ia ingin berbuat buruk, tentu sudah dulu ia melakukannya. Nampaknya ia telah meletakkan sebuah tanggung jawab di pundaknya sendiri untuk melindungi candi ini. Ya, jika demikian, menarik sekali. Demikianlah Brahmana Lokawi dan Sang Wasi Bresima memperhatikan perang tanding yang terjadi dengan cermat. Lelaki yang bertempur itu tangguh seperti seekor banteng yang terluka. Ayunan tangannya, tendangan kakinya mantap berisi. Namun lawannya, meski seorang perempuan, tetapi menunjukkan keganasan yang luar biasa. Gerakannya liar dan ada kalanya disertai jeritan melengking. Tidak tahu diri. Bisamu hanya mengumpat-umpat. Bunuh kau berdebah. Kaulah yang akan aku tumpas. Niatmu merusak candi ini tidak akan mendapat restu. Yang Batara Agung akan murka. Jika tidak aku yang akan membungkamu, tentu orang lain yang akan melakukannya. Lihatlah apa yang bisa aku perbuat. Dan janganlah kau bermimpi akan dapat membunuhku. Kaulah yang akan menjadi persembahan bagi kekuatan yang bersumber pada Batari Durga. Lihat dong. Angin tiba-tiba hadir, berputar dari semak dan perdu, mengaduk debu dan dedaunan. Tetapi Sakyamurti tidak mau dilindas oleh kekuatan ajian yang dibangkitkan oleh lawannya. Itulah sebabnya Sakyamurti telah menggelar ajian Raga Bajra di tangan kanannya, ajian yang pernah dipergunakan untuk membunuh saudaranya sendiri, Galuh Urang. Sakyamurti telah siap menghadapi segala sesuatu. Namun sementara itu, ada yang luput dari perhatian Sakyamurti. Nyai Saur Pitutur, pengikut umat Durga, menggunakan sebuah ilmu yang bersandar pada kekuatan hitam kegelapan, kekuatan setan dan iblis. Nyai Saur Pitutur berkomat kamit, mulutnya merapal mantra. Dan tiba-tiba 4 mayat yang tergeletak itu bergerak-gerak. Mereka menggerakkan tangan dan kakinya, lalu tertatih-tatih berdiri. Dan kemudian dengan pandangan ganas, mereka mengepung Sakyamurti. Bagaimana Kisana? Ilmu iblis. Apapun katamu atas mereka, tetapi hadapilah mereka. Mereka sudah mati. Mengapa kau menyiksanya? Justru mereka akan mati penasaran sebelum merencah tubuhmu. Bunuh dia! Sakyamurti tidak menjadi ketakutan melihat mayat-mayat itu bangkit dan kemudian mengepungnya. Dia telah mantap mempersiapkan ajian Raga Bajra. Dengan langkah-langkah yang kaku, mayat-mayat hidup itu mengepung, merapatkan kepungan. Sang Wasi Bresima yang menyaksikan peristiwa itu merasa jantungnya seakan-akan hendak copot. Mayat-mayat itu hidup kembali, Brahmana. Ya, aku menjadi yakin sekarang bahwa lelaki itu berada di pihak yang benar. Ia melindungi candi ini dari maksud buruk perempuan itu. Dan sebaliknya perempuan itu jelas pengikut dari umat Durga. Ilmu aneh yang dimiliki, di mana mereka yang telah terbantai hidup kembali.
adalah sebuah ilmu yang berlandaskan kekuatan yang bersumber kegelapan, kekuatan setan. Ya, jika demikian, kita harus melibatkan diri Brahmana. Jangan dulu Sang Wasi Bresima. Aku melihat lelaki itu bukan orang yang lemah. Lihat, ada cahaya lamat-lamat di tangan kanannya. Ia menyimpan kekuatan ajian yang luar biasa. Tunda dulu keinginanmu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kau kebingungan Kisanak yang tidak mau menyebut namanya? Terlambat bagimu untuk menyesali diri. Mereka ingin mencicipi darahmu. Berikan saja kalau kau tidak ingin mengalami nasib buruk yang lebih mengerikan. Iblis yang Batara Agung menjadikan aku sebagai lantaran untuk menyempurnakan kematian mereka, juga kematianmu. Tertimpa Raga Bajra, kalian semua tertimpa gunung meletus. Iya! Mati kalian semuanya, mati. Jangan merasa puas diri dulu, Kisanak. Lihatlah, lihat apa yang mereka lakukan. Bangun, bangun, ayo bangun kalian. Bangun dan lawan lagi. Bunuh orang yang tidak tahu diri itu. Berdebah. Lihatlah, mereka akan siap mencicipi gurihnya darahmu, Kisanak. Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Nyai Saur Pitutur itu dirangsang oleh rapal dan mantra yang diucapkan. Tertatih-tatih mayat-mayat yang bergelimpangan itu berdiri lagi. Tertatih-tatih mereka berjalan mendekati Sakya Murti. Sakya Murti menjadi marah. Kedua rahangnya terkatup erat dan sekali lagi dia menggelar ajian Raga Bajra di tangan kanannya dan siap melumat mereka. Mayat-mayat itu hidup lagi, Brahmana. Bagaimana? Iya, perempuan itu menggunakan ilmu hitam, Sang Wasi. Iya, ia telah menggunakan kekuatan iblis untuk membangkitkan kembali mayat-mayat yang telah mati itu. Kasihan mayat-mayat itu, Brahmana. Meski demikian, jangan tergesa melibatkan diri dulu, Wasi Bresima. Kita lihat apa yang dilakukan lelaki itu, yang nampaknya tidak akan mau menyerah begitu saja. Mulai kebingungan Kisanak? Matilah semuanya. Mati? Lihat, lihat. Boleh aku melibatkan dirinya? Sedemikian terpusatnya perhatian Sakya Murti dan Nyai Saur Pitutur. Mereka terkejut ketika telah ada dua orang yang berdiri tidak terlampau jauh dari perang tanding yang terjadi itu. Sakya Murti mengangguk hormat, memberikan penghormatan kepada Loh Gawe. Apa yang kau inginkan, kakek tua? Aku tidak senang menyaksikan tontonan yang mengerikan seperti itu. Lihat mayat-mayat yang kau hidupkan kembali itu. Kasihan mereka. Seharusnya bukan perlakuan semacam itu yang mereka dapatkan. Kau pun bisa merasakan kalau kau menginginkannya, kakek tua. Tidak. Aku tidak ingin mengalami nasib seperti mereka. Debah, apa yang kau melakukan itu? Brahmana Loh Gawe memejamkan matanya. Mulutnya terlihat berkomat-kamit membaca mantra. Kemudian mata yang terpejam itu terbuka kembali. Brahmana Loh Gawe masih melanjutkan komat-kamitnya dan tangannya seperti melampai pada mayat-mayat hidup. Mereka kemudian kehilangan tenaga dan kemudian ambruk. Setan alas! Bangun! 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 Nyai Saur Pitutur menjadi liar. Tangan-tangannya diangkat dan digerak-gerakan liar. Mulutnya berkomat-kamit merapal mantra, berusaha menggunakan kekuatan hitamnya untuk membangkitkan mayat-mayat itu kembali. Tetapi Brahmana Loh Gawe tidak tinggal diam. Brahmana itu kembali memejamkan matanya dan di keheningan dalam hatinya, Brahmana itu memperkuat rapal mantranya.
Bangun kalian semuanya. Ayo, kalian belum waktunya mati. Bangun, serang orang-orang itu. Ke barat. Bangun. Ayo bangun kalian semuanya. Belum waktunya kalian mati. Mereka sudah mati, Nyai. Mereka telah menemukan jalan kematian yang seharusnya. Jangan kau ganggu ketenangannya. Bangsa ke barat, kau benar-benar menggangguku. Aku hanya tidak senang melihat perbuatanmu mempermainkan orang-orang yang telah mati terbunuh itu. Lainnya tidak. Nah, lanjutkan kalau kau masih ingin bertarung kepada lawanmu. Silakan Kisana. Terima kasih, Brahmana. Sakyamurti berdiri dengan tegap dan kaki sedikit merenggang. Tatapan matanya tajam memandang ke arah Nyai Saur Pitutur. Nampaknya perempuan itu benar-benar gregetan karena ada orang-orang yang menjadi penghalang niatnya. Nyai Saur Pitutur mengangkat perlahan-lahan tangan kanannya yang tidak lepas dari perhatian Sakyamurti. Tangan kanan itu ternyata mendekap kening pada noktah merah bulat yang terletak di kening itu. Dan perlahan kemudian, dari sela-sela jemarinya, tiba-tiba asap mengepul. Meski tipis, tetapi Sakyamurti mampu menangkap dengan tatapan matanya. Jangan merasa gembira karena berhasil membantai orang-orangku. Sekarang, rasakanlah kekuatan yang bersumber dari pasetran Gondamayit. Rasakanlah. Rasakanlah, rasakanlah. Hiya! Sang Brahmana, perempuan itu lenyap. Sang Wasi, kau tolonglah laki itu. Aku akan kembali ke candi. Dengan cepat sekali, Nyai Saur Pitutur melenting dari bangunan candi ke bangunan candi yang lain, dan jauh di belakang Brahmana Loh Gawe mengejar. Hingga kemudian sampailah Nyai Saur Pitutur di puncak stupa. Terlihatlah di sana seorang perempuan hamil tengah duduk bersimpuh dengan tangan menyembah. Perempuan yang hamil itu terpaku dalam semedinya. Perempuan ini yang aku cari. Aku harus mengganggunya. Aku harus mengacau tapa brata yang sedang dilakukannya. Nyai Saur Pitutur melangkah semakin dekat. Tangan kanannya terangkat perlahan dan kemudian mengusap ke arah keningnya yang ditandai noktah bulat berwarna merah. Lamat-lamat bagaikan terbayang di kelopak matanya bagaimana umat Durga telah menjatuhkan perintah kepadanya. Ganggu dia. Ganggu perempuan yang sombong itu. Aku tidak senang dengan Topo Broto yang dilakukannya. Ganggu dia. Kacaukan pemusatan semadinya. Lakukan perintahku. Nyai Saur Pitutur telah siap. Di bagian lain dari Candi Swampara Budura itu, Brahmana Loh Gawe kebingungan karena kehilangan jejak. Namun dia segera melesat ke arah puncak candi. Tetapi dia terlambat sekejap. Nyai Saur Pitutur, pengikut kekuatan gelap umat Durga itu telah siap. Tangan kanannya telah menyimpan kekuatan dahsyat. Aku harus mengganggunya. Bila perlu, aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Hah? Menjadi 3. Perempuan itu ada 3. Gila. Yang mana perempuan itu yang sebenarnya? Berdebah ke barat. Apa yang kau lakukan itu? Pergi kau kakek tua. Aku tidak akan membiarkan apa yang kau lakukan. Brahmana Loh Gawe merasa lega ketika melihat Pinaka Swasti Ratu masih berada di tempatnya. Namun Brahmana Loh Gawe terkejut saat menyaksikan tubuh yang bersemedi itu telah berubah menjadi 3. Pengikut umat Durga itu kebingungan memilih mana Pinaka Swasti Ratu yang sebenarnya. Dan belum lagi Saur Pitutur berbuat apapun, sekali lagi dia dikejutkan oleh keadaan yang tidak terduga. Di langit, bulan sepenggal yang menggantung di barat tiba-tiba menjadi semakin gelap dan semakin gelap
yang terlihat menjadi kabur dan semakin kabur, hitam dan semakin hitam. Apa yang terjadi ini? Semakin hitam, semakin gelap. Aku kesulitan melihat apapun. Aku kesulitan melihat apapun. Akhirnya yang nampak hanya hitam kelam. Melihat jemari pun perempuan itu tidak mampu lagi. Seperti orang buta, dia terhuyung-huyung. Hal yang sama dialami pula oleh Brahmana Loh Gawe. Dia juga kebingungan melihat gejala aneh itu. Namun Brahmana Loh Gawe menerimanya dengan hati yang lebih mapan. Brahmana itu merasa yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah perlindungan yang gaib terhadap candi atau terhadap pinaka yang sedang bersemedi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun? Oh, keparat semuanya, gila semuanya. Parat, berdebah, gila semuanya. Mengapa begini? Berputar. Berputar. Mengapa begini? Berbagai macam sumpah serapah dari perbendaharaan kata-kata yang paling kotor keluar dari mulut Nyai Saur Pitutur, pengikut umat Durga itu. Tiba-tiba dia merasa menjadi buta karena tidak mampu melihat apapun. Dan di dalam lingkungan candi yang banyak sekali menyimpan bagian-bagian bangunan, dia sering menabrak dinding. Suatu ketika, dia yang merasa marah sekali, mengayunkan tangannya, menghantam dinding itu. Tetapi candi itu bagaikan mendapat perlindungan kekuatan aneh, kekuatan yang tidak sewajarnya. Bukan batu candi itu yang berantakan, namun justru tangannya sendiri yang luka berdarah dan terasa amat pedih. Berdebah iblis. Aku menjadi buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa begini? Semai. Di tempatnya semula dia berdiri, sang Brahmana Loh Gawe segera duduk bersimpuh dan kemudian bersila. Dan sesaat kemudian, Brahmana Loh Gawe telah merambah ke sebuah dunia yang lain. Manakala semedinya semakin terpusat, seolah-olah telah menjelajahi daerah yang sebelumnya tidak pernah terjamah. Pukulan yang dilontarkan oleh perempuan itu ternyata luar biasa. Orang ini masih juga belum siuman dari pingsannya. Aku telah berusaha mengurut dan merangsang simpul-simpul sarafnya. Akan tetapi, ia masih pingsan. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa ia berkepentingan sekali ikut melindungi Candi Swambara Budora? Ilmunya tinggi sekali. Ajiannya benar-benar mampu merontokkan sebuah batu sebesar gajah sekalipun. Akan tetapi, ilmu perempuan itu ternyata lebih dahsyat lagi. Kau sudah siuman Kisanak? Namaku Brisima. Tolong. Apa yang harus kulakukan? Lindungi anakku. Lindungi anakmu. Siapa? Siapa namamu Kisanak? Pingsan lagi. Kisanak? Kisanak? Ia memintaku untuk melindungi anaknya. Siapa anaknya? Sakyamurti pingsan lagi, kepalanya terkulai ke kiri. Wasi Bresima sekejap terpaku memikirkan. Tiba-tiba dia seperti menemukan sebuah jawaban. Sang Bresima kemudian menoleh ke arah candi yang berada di belakangnya. Hilang. Candi itu kemana? Sang Wasi Bresima, wasi yang berasal dari bumi Panarukan itu, terkejut menyaksikan keadaan aneh di depannya.
Dalam tatapan matanya, jelas candi itu telah murca. Yang terlihat kemudian hanyalah bagian yang sangat gelap, hitam pekat dan serasa padat. Gelap itu telah melindungi candi dari pandangan mata. Candi itu tidak nampak. Bukan hilang, tetapi tidak kelihatan. Sesuatu telah menyelubunginya. Apakah yang telah terjadi di sana? Apakah Brahmana Logawe berhasil mencegah perempuan itu mengganggu Nyai Pinaka? Apa yang harus aku kerjakan? Sang Wasi Presima meletakkan tubuh Sakyamurti di tanah. Sang Wasi kemudian berlari mendekat ke arah candi, hingga kemudian tepat berada di bawahnya. Namun Sang Wasi Presima harus tercekap hatinya, karena tidak mampu menembus bagian hitam yang melindungi candi itu. Sang Wasi Presima tertegun melihat keadaan aneh yang terjadi di belakangnya. Candi Swampara Budura telah lenyap, diselubungi gelap yang amat pekat. Seolah-olah candi besar itu dilindungi oleh sekum dari pandangan mata orang yang menyaksikan. Aneh sekali, benar-benar aneh. Candi itu tidak nampak, bukan hilang. Ya, pasti ia masih ada di tempatnya. Hanya ada sesuatu yang menyelubunginya. Apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Sang Wasi Presima melangkah mendekat. Batas gelap itu dirasakan hanya berjarak beberapa jengkal di depannya. Wasi Presima yang benar-benar merasa penasaran menjulurkan tangannya menyentuh bagian yang gelap. Dan ketika dia tidak merasa memegang apa-apa, dia melangkah dan akhirnya dia menyentuh sesuatu. Dinding candi. Aku telah memegangnya. Ya, tanganku bisa merasakan. Akan tetapi mataku tidak berhasil menembus warna hitam yang pekat sekali dan menyelubungi candi ini. Oh, Yang Batara Agung, sungguh benar-benar ajaib. Benar-benar luar biasa candi ini. Nampaknya perempuan aneh yang telah masuk ke dalam candi itu telah terjebak. Ya, terjebak. Sambil tidak melepaskan perhatiannya kepada candi yang diselubungi gelap yang pekat, Sang Wasi Presima kembali ke arah di mana lelaki pingsan itu berada. Namun, di mana dia? Di mana orang itu? Aku tadi meletakkan di sini, tetapi sekarang tidak ada. Orang tertawa. Orang tertawa. Perempuan. Siapakah dia? Kau kebingungan karena kehilangan sesuatu? Jangan kau pikir orang itu aku bawa. Tunggu Uma Durga. Menampaklah kau. Sial, ia telah membawanya. Sang Wasi Presima yang merasa kaget karena orang yang pingsan itu hilang, bermaksud mengejar Uma Durga yang diyakini pasti telah mengambilnya. Tetapi niat itu terpaksa dia tahankan, manakala mengingat dia tidak akan mampu menghadapi Uma Durga yang memiliki kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Uma Durga telah mengambil orang itu. Sayang, aku belum mengenalnya. Akan tetapi, tolong, lindungi anakku. Lindungi anakku. Orang itu meminta kepadaku untuk melindungi anaknya. Siapa lagi anaknya kalau bukan Nyai Pinaka Swasti Ratu? Ya, pasti. Beberapa saat lamanya Wasi Presimat berdiri terpaku di tempatnya. Kemudian dia melangkah mendekati candi yang masih diselubungi oleh gelap yang pekat. Dalam kebingungannya, dia membiarkan waktu terus bergerak tanpa berbuat apapun. Hingga kemudian pagi hampir tiba.
Di langit timur semburat merah lamat-lamat bersinar. Pagi akan segera datang. Sebentar lagi matahari tidak akan tercegah muncul di langit timur. Lalu apa yang terjadi dengan candi yang diselubungi kegelapan malam ini jika tersentuh oleh sinarnya? Ya, apa yang akan terjadi? Mendadak sang Wasi Bresima menjadi tegang ketika memikirkan hal itu. Sebentar lagi matahari akan terbit. Dan apakah yang bakal dialami candi itu ketika sinarnya menyentuh candi? Sang Wasi Bresima segera berlari-lari menempatkan diri, dan dengan berdebar-debar menunggu saat matahari terbit di langit timur. Merah membara, seperti membakar langit. Candik Allah saat fajar pagi telah muncul. Bukan main. Ternyata benar dugaanku. Sinar matahari itu terpengaruh terhadap candi. Apakah yang telah terjadi? Gelap yang pekat itu bagaikan diaduk atau teraduk. Bagian puncak candi mulai terlihat wujudnya. Ya, bagian puncak candi mulai terlihat wujudnya. Sinar matahari yang masih berwujud semburat merah di langit timur ternyata telah menyebabkan bagian paling puncak dari Candi Swambara Budura itu menampakkan diri. Terlihat dari samar-samar semakin jelas. Bresima terpaku di tempatnya berdiri, menyaksikan peristiwa yang terus berlangsung. Mula-mula bagian stupa yang terlihat. Sekarang stupa terlihat jelas. Akan tetapi bagian bawah, bagian bawah masih dilindungi oleh warna hitam yang kelam. Sekarang di bawah stupa mulai terlihat. Ya, mulai terlihat samar-samar. Gelap hitam itu terurai. Semakin bawah, semakin terurai. Dan di bagian akhir, peristiwanya berlangsung lebih cepat. Ketika langit timur semakin terang, maka dengan cepat wujud candi yang semula samar-samar itu kini menjadi jelas. Bresima kemudian berlari-lari ke puncak candi. Apa yang sedang Tuan cari? Sang Brahmana Logawe? Perempuan itu hilang. Bagaimana dengan orang itu? Orang itu juga hilang. Hilang? Ya, benar. Nampaknya lelaki itu adalah orang tua dari Nyai Pinaka Swasti Ratu. Kau mengetahui hal itu? Bagaimana? Ia meminta tolong kepadaku untuk melindungi anaknya. Siapa anaknya? Kalau bukan Nyai Pinaka. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nyai? Segar sekali, Bapak Logawe. Udara yang aku hisap juga terasa segar. Dan sinar matahari pagi yang mengusap kulitku juga aku rasakan segar. Aku telah melewati 40 hari, Bapak Logawe. Benar, Nyai. Kau telah berhasil melampaui 40 hari yang sangat penting. Perbawa yang memancar dari bayi yang masih berada di dalam kandunganmu telah melindungi Candi Swambara Budura ini dari niat jahat pengikut Batari Durga. Apakah dengan demikian aku sudah diperbolehkan meninggalkan candi ini, Bapak Logawe? Aku
Aku merasa candi ini telah terlindungi oleh kekuatan yang tidak nampak, oleh pengayoman para dewa. Bapak, sesaat tadi aku ingin melahirkan bayiku di suatu tempat, di mana di sana aku merasa diayomi oleh ibuku. Di mana, Nyai? Di Paralingga. Di sana terdapat sebuah gua. Di sana aku pernah mengalami gemblengan kanuragan dituntun oleh Paman Dewa Hatsu. Di gua itu, Paman Dewa Hatsu telah membuat sebuah patung. Patung itu adalah patung ibuku, Luh Saraswati. Bagaimana, Bapak? Baiklah. Bapak tidak akan menghalangi. Mungkin Bapak akan menemanimu hingga tempat yang kau tuju itu. Biarlah Adi Sangwasi Bresima jika tidak berkeberatan untuk tetap tinggal di sini, membangun sebuah gubuk di sini untuk menjaga keselamatan candi. Nah, bagaimana Sangwasi Bresima? Apakah kau keberatan? Ya, tidak, Brahmana Lokawe. Aku tentu tidak merasa keberatan. Dengan senang hati aku akan tetap tinggal di sini. Tempat ini menyenangkan. Aku memang bisa membangun sebuah rumah kecil, bahkan menghabiskan masa tua di sini. Ya, dengan senang hati aku terima, Brahmana. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian Sang Wasi telah meletakkan sebuah tanggung jawab di pundak sendiri untuk menjaga keselamatan candi ini. Iya, benar. Dan apa yang aku lakukan ini adalah bentuk pengabdianku di sisa hidupku. Nyai Pinaka, ada sebuah soal yang perlu kau ketahui, bahwa dalam beberapa hari ini ada seorang lelaki cukup umur seusia Wasi Bresima. Orang itu semalam telah ikut membantu melindungi candi ini dari maksud jahat. Ia bertempur melawan seorang perempuan pengikut Batara Umat Durga yang menitis itu. Mungkin kau mengenalnya. Siapakah orang itu, Bapak? Kepada Sang Wasi Bresima, orang itu meminta pertolongan untuk melindungi anaknya. Dan kami menduga anaknya yang dimaksud. Rona wajah Pinaka Swasti Ratu tiba-tiba berubah. Dia memandang Brahmana Lokawe cukup lama dan kemudian menoleh kepada Wasi Bresima. Kedua rahang Pinaka Swasti Ratu terkatup erat. Ayahku adalah Galuh Urang. Ia telah tiada. Aku tidak mempunyai ayah yang lain. Galuh Urang benar ayahmu. Akan tetapi ada pula orang yang seharusnya kau sebut ayah. Tidak ada orang lain lagi yang harus kusebut ayah kecuali Galuh Urang. Nyai, semalam perempuan bermata tiga itu hadir pula di tempat ini. Uma Durga telah menculik lelaki yang meminta tolong kepadaku. Orang itu membutuhkan pertolongan, Nyai. Tidak, Paman. Tidak ada lagi orang yang berhak mengaku ayahku. Ayahku telah tiada. Dan aku tidak perlu peduli jika ada orang lain yang celaka karena diculik perempuan penjelmaan Batari Durga itu. Bresima tercekat dan kemudian terpaku di tempatnya berdiri. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu melemparkan pandangan matanya ke perbukitan menoreh yang memanjang membujur di selatan candi. Pinaka bergolak hatinya, terasa teriris, dan air matanya kemudian bergulir di pipi. Pinaka Swasti Ratu nampaknya telah menduga bahwa orang yang dimaksud adalah Sakyamurti. Paman Wasi Bresima, aku bisa menduga bahwa lelaki yang Paman ceritakan itu adalah Sakyamurti, atau bekas tumenggung Murti Wandawa. Orang itulah yang pernah aku ceritakan kepada Paman, juga kepada Bapak Brahmana Lokawe. Ia adalah Sakyamurti yang tega memperkosa calon istri adik kandungnya sendiri, yang kemudian menyebabkan lahirnya bayi yang hina. Bayi yang lahir dari sebuah cara yang sama sekali tidak diharapkan oleh ibu yang melahirkan.
Paman Wasi Bresima, aku tidak peduli apakah orang itu diculik oleh Uma Durga itu atau tidak. Jika orang itu ada di depanku sekarang, aku tentu akan membunuhnya. Tapi jika titisan Batari Durga itu yang membunuhnya, aku malah senang. Karena aku tidak perlu mengotori tanganku ini. Nyai Pinaka. Bagaimana, Bapak? Manusia itu bukan malaikat, bukan orang yang terbebas dari kotoran. Manusia lahir ke dunia ini dilengkapi dengan nafsu. Manusia banyak berbuat salah. Akan tetapi, kesalahan bukan berarti akan selalu kelam dan tidak akan berubah. Demikian dengan ayahmu itu, Nyai. Orang itu bukan ayahku, Bapak. Orang itu bukan ayahku. Perbuatannya adalah perbuatan binatang. Jika aku menerimanya sebagai ayahku, maka aku juga binatang. Aku tidak ingin menjadi binatang. Seharusnya kau memaafkannya, Nyai. Tidak bisa, Bapak Brahmana Loh Gawe. Andai kata dewa sekalipun turun dari kayangan, menjatuhkan perintah kepadaku untuk memaafkan Sakyamurti, tidak akan aku lakukan. Silahkan Bapak memerintahku. Apapun pasti akan aku kerjakan. Namun jika Bapak Brahmana memerintahkan kepadaku untuk memaafkan Tumenggung Murti Wandawa itu, aku tidak akan melaksanakannya. Jawaban Pinaka Swasti Ratu terasa tidak bisa ditawar lagi. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima tidak bisa berbicara apapun lagi. Pinaka Swasti Ratu berbalik memandang ke arah matahari yang bersinar terang di langit timur. Tangan kanannya mengelus-elus perutnya yang besar, dan dari bibirnya terdengar sebuah gumam lirih, seperti bisik untuk dirinya sendiri. Sementara itu di suatu tempat, Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, anak mas. Apakah anak mas mempunyai keperluan denganku? Benar, Bapak. Kami berdua adalah perantau dari jauh. Bolehkah kami bertanya sesuatu? Silakan anak mas, silakan. Bapak akan menjawab jika Bapak mengetahui apa yang anak mas inginkan. Gunung apakah yang nampak di kejauhan itu? Oh, itu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, anak mas. Dari sini dibutuhkan waktu sehari lebih sedikit untuk berkuda. Anak mas berdua akan ke sana. Benar, Bapak Petani. Kami akan ke sana, menuju suatu tempat yang diberi nama Swambara Budura. Apakah nama tempat ini, Kiai? Desa ini bernama Sangiran, anak mas. Kalau yang baru saja dilewati tadi bernama Desa Nogotontro. Anak mas mencari tempat bernama Swambara Budura. Benar, Kiai. Kalau aku boleh tahu, dari manakah asal Adi dan anak mas ini? Aku berasal dari Kediri, Kiai. Sedangkan pemuda ini berasal dari tempat yang lebih jauh lagi, yaitu dari Bumi Blambangan. Iya. Tempatnya di ujung timur Pulau Jawa ini. Bukan main. Ternyata berita mengenai Candi Murca dan sekarang telah timbul lagi itu telah sampai di tempat yang sedemikian jauh. Candi Murca? Apa yang dimaksud dengan Candi Murca itu, Bapak? Nampaknya kalian berdua belum mendengar jelas mengenai candi itu. Ya, baiklah. Aku akan dengan senang hati untuk menceritakannya. Karena kebetulan sekali, aku sendiri memang senang mendongeng. Mari, kita duduk di bawah pohon kelapa di sana itu. Di sana agak teduh. Dan kalau kalian menginginkan, kalian boleh memetik degan. Tetapi jangan minta kepadaku untuk mengambilnya. Dulu, ketika masih muda, aku terbiasa memanjat kelapa. Tetapi
Sekarang sudah tidak begitu berani lagi. Gemetar. Tawaran itu tentu kami terima dengan senang hati. Biarlah aku yang akan memanjat. Jangan Ki Juru. Biarlah aku yang memanjat. Aku yang paling muda. Untuk urusan panjat memanjat, akulah yang paling dahsyat. Dengan cekatan, Kameswara kemudian memanjat pohon kelapa hijau itu, memetik beberapa butir dari jang-jang yang masih muda. Dengan lahap Kameswara dan Juru Sungging menikmati kelapa muda itu. Sedangkan petani tua pemilik pategalan dan sawah itu nampak belum bercerita sampai kedua tamunya menghabiskan kelapa muda yang dihidangkan. Wah, nikmat sekali. Iya, nikmat sekali. Seperti memakan buah-buahan dari surga lokal. Itu berlebih-lebihan, Adi. Masa hanya dengan saja Adi katakan buah dari surga lokal. Di sepanjang jalan yang Adi lewati, kan banyak pohon kelapa. Ya, benar. Akan tetapi jika kami harus mencuri, buah kelapa itu terasa bagai racun. Ya, jika bukan racun, pahit. Ya. Nah, Bapak, Ya. kami telah menghabiskan 4 butir kelapa. Perut kami terasa kenyang sekali. Kami sudah siap untuk mendengarkan Bapak bercerita tentang candi itu. Mengapa Bapak menyebutnya sebagai Candi Murca? Mengapa pula candi itu membuat geger? Yang bernama Candi Swambara Budura itu dulunya hanyalah sebuah bukit atau gumuk, di mana mudaku dulu aku pernah sampai di tempat itu. Sebuah gumuk, bukan candi. Itulah sebabnya jika sekarang di tempat itu telah berdiri sebuah candi. Maka candi itu dulunya disebut sebagai Candi Murca. Candi yang hilang dan kemudian menampakkan diri. Jadi candi itu sebelumnya tidak ada? Tidak ada, anak mas. Yang ada gumuk. Akulah saksi yang akan mengatakan bahwa dulu di tempat itu adalah sebuah gumuk. Dulu tempat itu tidak ada candinya. Akan tetapi sekarang di tempat itu tiba-tiba telah berdiri sebuah candi yang megah. Sebuah candi yang sangat megah. Mulai dari atas sampai bagian bawah gumuk itu tiba-tiba telah dipenuhi oleh bangunan-bangunan candi yang luar biasa indahnya. Apakah Bapak petani telah pergi ke sana dan melihatnya? Oh iya. Sekarang yang lalu kami berombongan bersama beberapa orang penduduk desa Sangiran ini, juga penduduk desa Nogotontro, datang menyaksikan. Candi itu ternyata lebih megah dari yang berada di Prambanan. Menurut Bapak, bagaimana candi itu tiba-tiba bisa muncul begitu saja di tempat itu? Hal itu memang membingungkan, anak mas. Aku tidak tahu. Akan tetapi cerita yang beredar di antara banyak orang, candi itu sebenarnya sudah ada di tempat itu sejak zaman dulu. Para Rakai Mataram yang membangunnya. Karena suatu hal, candi itu kemudian dimurcakan. Dengan sengaja memang dimurcakan. Mengapa, Kiai? Karena ada orang yang bermaksud untuk menghancurkannya dengan sebuah kepentingan. Entah kepentingan apa, aku sendiri tidak tahu. Tetapi orang yang sangat sakti melindungi candi itu dengan melenyapkannya dari pandangan mata. Itulah cerita yang beredar, anak mas. Bukan main. Benar-benar sebuah peristiwa yang aneh serta langka. Lalu bagaimana bisa terjadi? Candi itu sekarang menampakkan diri setelah sekian lama murca. 2 bulan yang lalu, bulan purnama, sebuah gejala alam terjadi, yaitu gerhana bulan, anak mas. Jadi ketika malam itu bulan purnama terjadi gerhana. Sejak itu pula Candi Murca itu telah menampakkan diri.
di gumuk itu telah berdiri sebuah candi. Serta-merta memberitahukan siapapun, sambung menyambung, serta-merta memberitahu siapapun, sambung menyambung, sehingga anak mas serta Adi mengetahui pula dan menyempatkan untuk datang kemari. Oh, dengan demikian tempat itu sekarang telah ramai menjadi tontonan, Kiai. Mula-mula iya, tetapi kemudian tidak. Orang-orang justru menjadi ketakutan dengan munculnya candi itu. Takut kualat, takut bencana, atau ketakutan yang lain. Cerita yang dipaparkan oleh petani tua yang lugu dan sederhana itu benar-benar mengusik perhatian Kameswara dan Ki Juru Sungging. Setelah petani tua itu rampung membeberkan ceritanya, Kameswara dan Juru Sungging melanjutkan perjalanan. Ketika senja tiba, mereka telah berada di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Malam menyebabkan mereka harus menghentikan perjalanan karena tidak mungkin berkuda menempuh lebatnya malam. Kameswara segera menyalakan perapian dari ranting-ranting kering. 2 bulan yang lalu, malam bulan purnama. Bukankah di saat itu sebuah peristiwa yang luar biasa telah terjadi, Ki Juru? Malam purnama saat itu terjadi perang besar antara Kediri dan Ganter. Kediri bagaikan air bah melanda Ganter. Mestinya Ganter porak-poranda mendapat serangan yang dipimpin oleh Tumenggung Ranapatma itu. Akan tetapi, gerhana bulan membuat keadaan menjadi terbalik sama sekali. Pasukan yang melakukan baris pendam justru saling menyerang di antara sesama kawan sendiri, yang kemudian telah menyelamatkan Ganter dari kehancuran. Dan di saat yang sama, Ganter, tepat ketika gerhana bulan itu terjadi, candi yang telah lama sekali murca itu telah menampakkan diri. Lalu, rahasia apa yang berada di balik peristiwa aneh itu, Ki Juru Sungging? Disiram oleh cahaya perapian, Kameswara menatap wajah Ki Juru Sungging menunggu lelaki itu menjawab pertanyaannya. Namun ternyata pertanyaan itu juga berkecamuk di dalam hati Ki Juru Sungging sendiri. Dalam waktu yang bersama, ayah dan ibuku bermimpi. Pinaka berada di dalam candi dengan bayinya dan sedang dipeluk bahaya. Candi yang dimaksud adalah Candi Swambara Budura. Kemudian, 2 bulan yang lalu, terjadi gerhana bulan yang menandai 2 peristiwa besar dan luar biasa. Kediri digilas Ganter justru di saat gerhana itu sedang berlangsung. Kemudian di saat itu pula Candi Murca itu menampakkan diri. Lalu apa peranan Pinaka dalam peristiwa itu? Apa peran yang sedang dijalaninya? Apa yang kau lamunkan? Hei, apa yang kau lamunkan, Kameswara? Tidak, aku tidak melamunkan apa-apa. Aku tahu pikiranmu berkecamuk, diisi oleh bayangan candi itu. Sudahlah, Kameswara. Meski berbagai pertanyaan menggoda, sebaiknya malam ini kau gunakan untuk istirahat. Tidur sajalah. Baik, Ki Juru. Aku akan tidur. Dengan beralaskan rumput dan kepala bersandar pada buntalan pakaian, Kameswara kemudian memejamkan matanya dan memusatkan diri berusaha untuk tidur. Mula-mula terasa betapa beratnya, tetapi manakala dia berhasil menemukan pintu tidurnya, maka menjelajahlah ia ke alam mimpi dengan tidak terkendali. Pinaka Swasti Ratu, perempuan bermata aneh di keningnya. Apa yang mereka lakukan itu? Perempuan itu akan merebut bayi di gendongan Pinaka. Serahkan bayimu. Tidak. Serahkan bayimu. Tidak. Pergi kau. Jangan ganggu aku dan anakku. Serahkan bayimu. Tidak. Ayo, serahkan bayimu. Aku akan menjadikan sebagai santapanku yang paling lezat. Bayimu harus dipersembahkan kepada Sang Batari Durga. Ayo, mana? Berikan kepadaku. Tidak. Jangan diganggu anakku. Jangan. Kau tidak bisa menolak. Kau tidak bisa menolak perintahku. Ayo, berikan kepadaku bayi yang akan menjadi penggangguku itu. Sebelum ia menjadi besar, dia harus aku bunuh. Jangan. Langkah kemari. Berikan kepadaku.
Ayo, berikan kepadaku. Berikan kepadaku. Tinaka tidak mampu menolak perintah perempuan itu. Ia melangkah mendekat. Anak itu, ia melangkah mendekat. Anak itu akan diserahkan kepadanya. Bayi itu kepada. Ayo, berikan bayi itu kepadaku. Jangan! Jangan berikan bayi itu! Jangan! Kameswara! Kau bermimpi. Kameswara, bangun, bangun! Kau bermimpi. Iya, aku bermimpi Ki Juru. Kau bermimpi apa, Kameswara? Anakku. Tidak. Kameswara, telah beberapa hari kita menempuh perjalanan bersama-sama. Aku telah bercerita banyak, panjang lebar kepadamu. Tapi aku tahu, kau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang terasa berat sekali bagimu untuk menceritakannya kepadaku. Tadi kau menyebut anakmu. Kenapa dengan anakmu? Tidak. Aku tidak akan bercerita apapun. Ki Jurus Sungging tidak memaksa lagi. Dia tahu Kameswara tidak akan mau menceritakan apapun. Dengan bersungut-sungut, Jurus Sungging kembali berbaring. Kameswara justru berdiri dan berjalan menjauh. Jurus Sungging hanya memandang dengan menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian dia tertidur, sampai akhirnya pagi pun tiba. Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Siapakah engkau sebenarnya, Ki Jurus Sungging? Pertanyaanmu aneh sekali, Kameswara. Apa maksudmu? Tiba-tiba aku merasa bodoh sekali. Bodoh dan tolol. Apa pamrihmu tiba-tiba kau mengikuti aku, Ki Jurus Sungging? Apa maksudmu, Kameswara? Aku bertemu denganmu adalah ketika kau menerima uang upahan dari Nyai Sawur Pitutur untuk jasa yang telah kau perbuat memata-mataikan Arok. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah aku. Inilah aku, Jurus Sungging. Apakah bukan karena kau memata-matai aku? Aku jadi semakin tidak mengerti dengan apa yang kau maksud itu, Kameswara. Jangan berbelit-belit. Katakan kepadaku apa maksudmu yang sesungguhnya. Itu tidak perlu. Ayo, katakan siapakah engkau? Kau menjadi tolol karena kau tidak bisa menolak apa yang sedang berkecamuk dalam hatimu, Kameswara. Jangan berbelit. Katakan apa yang kau maksud. Dan mengapa kau menuduhku memata-mataimu? Itu tidak perlu, Ki Jurus Sungging. Sekarang ada dua pilihan yang terpaksa kau hadapi. Kau mau mengakui apa peranmu, atau aku harus membeset topengmu dengan kekerasan. Gila. Rupanya kau sudah gila, Kameswara. Cepat! Aku tidak mengerti dengan apa yang kau maksud. Namun lebih dari itu, aku bukan jenis lelaki yang mau dihinakan begitu saja. Aku tahu kau berilmu tinggi, sangat tinggi. Akan tetapi jangan kau berharap ketinggian ilmumu itu kau bisa pergunakan untuk menghinaku. Nah, kau mau apa? Jangan kau anggap aku bodoh karena tidak mampu menebak teka-tekimu, Ki Jurus Sungging. Aku yakin kau menawarkan diri untuk menemaniku, bukannya tanpa maksud. Aku tahu, perempuan bermata tiga itu mempunyai pandangan mata yang tajam. Ia memata-mataikan Arok. Tentu perempuan itu tahu pula persoalan yang pernah merentang antara aku dan Ken Arok. Perempuan itu mengetahui persoalan yang terjadi di Swambara Budura. Padahal aku juga mempunyai kepentingan di candi itu pula. Bukan mustahil. Kau bukan saja ditugasi untuk memata-mataikan Arok, akan tetapi juga aku, Kameswara. Nah, bagaimana? Jadi itu alasanmu, Kameswara. Kini aku rasakan bahwa cerita-cerita yang pernah kau beberkan kepadaku itu hanya omong kosong belaka. Di sepanjang perjalanan bersama, kau selalu berusaha mengorek keterangan dariku. Apa maksudmu sebenarnya? Kau salah. Kau salah, Kameswara. Jika aku banyak bertanya kepadamu, karena sikapmu sendiri membuat aku penasaran, menumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Terlambat. Kau harus bercerita siapakah kau. Cepat. Atau aku benar-benar akan memaksamu. Kau hanya mengancam. Baik. Bersiap. Jurus Sungging menjadi tegang. Dia melihat Kameswara bersungguh-sungguh dengan sikapnya. Namun Jurus Sungging memutuskan untuk melawannya. Meskipun Ki Jurus Sungging mengetahui Kameswara memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tahu, Kameswara, aku bukan lawanmu. Tapi aku akan melawanmu. Nah, seranglah.
Ku beri kesempatan kepadamu untuk mendahului aku dengan beberapa jurus seranganmu. Ulangi lagi Ki Juru Sungging, supaya kau yakin siapa aku dan bagaimana kemampuanku. Ayo ulangi lagi. Perang tanding yang sama sekali tidak dibayangkan oleh Ki Juru Sungging itu kemudian berlangsung dengan cepat. Tanpa merasa sungkan, Ki Juru Sungging menghajar Kameswara yang datang susul menyusul bagaikan om. Tubuhnya berjumpalitan mengitari Kameswara. Namun dengan penuh keyakinan diri, Kameswara tidak terlampau banyak bergerak. Dia hanya menggeser kaki dan arah serangan, dan tangannya yang justru sibuk menangkis melayani serangan lawannya. Apa yang bukan main, Ki Juru Sungging? Kau memang luar biasa, Kameswara. Kau seperti karang yang angkuh. Aku memang karang. Sayang kau belum bisa menjadi prahara. Jika hanya ombak biasa, tidak akan mampu menggerogoti. Kau tidak percaya? Ulangi lagi seranganmu, Ki Juru Sungging. Dengan senang hati aku akan melayanimu. Sombong sekali kau, Kameswara. Terserah kepadamu. Aku merasa ilmuku lebih tinggi darimu. Kau tidak akan bisa mengingkari kenyataan itu. Pergunakanlah otakmu. Kalau kau merasa mempunyainya, mengakulah. Apa sebenarnya peranmu? Sayang sekali. Kau salah, Kameswara. Aku tidak merasa menyimpan rahasia apapun. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menggunakan cara yang tidak kau sukai. Aku akan memaksamu. Kalau perlu dengan menyiksamu. Pandangan mata Kameswara terhadap Ki Juru Sungging nampak menyala-nyala dan berkobar-kobar. Terlihat jelas bahwa persoalan itu membuat Kameswara benar-benar marah. Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ki Juru Sungging kecuali dengan menggunakan ajian pamungkasnya. Nah, apakah sebenarnya yang sedang bergolak di benaknya? Dan bagaimana pula dengan sikap Ki Juru Sungging? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.